sekarang kita udah metodenya lebih ringan lagi, nggak pakai agar-agar, udah untuk jaringan. Jalurnya itu tidak beda, maksudnya ini. Yang itu tadi film tadi masuk sini. Enggak, ini dulu metodenya agak ribet. Perkembangan ilmu kita belajar kita lebih ini lagi. Kita ringankan. Hasil film ini didapat dari hasil Dari jamur. dari jamur. Dari jamur juga. Iya. Ada spora ya. Ya, Nah ini jagungnya jagung bibir biasa direbus, di otoplas. direbus, dikeringkan, baru kita toplas. Kalau Pak kita Perebusan berapa lama? kita 45 menit. 45 menit. Mana nih kalau mau dari kota tahu? Ya, jagungnya ini prosesnya. Jadi setelah jagung ini jadi Artinya saya nanti bisa ketika Bapak waktu nanti Bapak bisa izin nanti kita kamera kita akan undang Pak Bukit. Artinya nanti tanggal 1 kan Kak kita akan undang Bapak 1 tidak mengisi pameran. Nah ini nanti Bapak ceritakan ini supaya banyak yang menonton ini nanti kan ada pelaku-pelaku bisnis. Biar nanti gambar lihat Bapak ini kita tayangkan nanti di landing banner. Ada produk-produk kan udah buat ini juga Pak. Ada buat ininya. Kalau di sini kegiatan kita di sini. Makanya ini nanti, itulah makanya itu nanti kan Pak metodenya ini cara membuat apa kemudian sampai ininya prosesnya dia. Iya. Ini kemudian ini direbus 45 menit. Setelah ditiriskan, kita otoplas, yang eksterminisasi berapa lama? 45 menit. 45 menit. Nah, baru kita masukkan biangnya tadi di depo. Kalau ini masuk di PDA, ya kan? Ya. Masukkan ini kita potong-potong. Ini jadi F1 namanya Bu, ya kan? Jadi F1 ini belum bisa diturunkan ke tubuh dalam bakroknya, nanti kan prosesnya ke sana nanti. Setelah ini, jadi udah DE2. Jadi ini turunan dari turunan itu. F2. Jadi satu botol ini bisa jadi F1 20 botol. Satu botol F1 bisa jadi 100 botol. Gitu. Jadi untuk bubur kota tebing cukup dengan satu ini Bu. Bisa berton-ton jamur dengan satu ini Bu. Ini apa Pak? Ini tentang tentang agar-agar. Nah ini PPDA. Kita tuh terus melalui agar. Itu Bapak kemarin dapat ilmunya. Belajar sama Sebenarnya Pak ke Jambi. Ya, selama 3 minggu mereka ini ekstrak kentang dengan agar juga udah dibuat. Nah, coba Bapak, ini kan sudah berhasil nih. Bapak sendiri kiatnya bagaimana nanti kita bisa jadikan dengan ilmunya, dengan yang Bapak temukan gitu loh. Ini kan hasil temuan kita ini perlu kita informasikan kepada publik Pak. Nah, jadi Bapak bisa menghasilkan namanya biang ya. Biang ini dari ekstrak kentang dengan agar. Bisa Bapak ceritakan kepada kami bagaimana Bapak memproduksi serum ini tadi yang kita bakal untuk S1 tadi? kita ini kentang dipotong, potong gadu. Jadi direbus jangan pakai air putih, biasa pakai air aquaden. Kenapa aquaden? Karena air aquaden itu sudah tidak ada lagi unsur minyak apanya, zat-zat besinya di situ. Jadi kalau dia direbus larutan kentang itu dengan air biasa, bisa rusak minyak Bu. Apa musim tadi itu? Kalau dia 1 kilo kentang, aquadennya dalam 1 kilo. 2 gram kentang, 1 sendok gula, ya, 2 bungkus agar-agar yang untuk masak itu dicampur, dimasak, terus disaring, direbus itu selama mendidih, sebelum dingin kita masukkan agar-agar itu sedikit. Iya, jadi dulu agar-agar. Iya, agar bagaimana kita masak agar-agar di rumah itu lagi. Tapi setelah kira-kira 5 cm dari sini, agar-agar itu kita sebarkan dulu supaya sebaran itu. Jadi tadi apa? Udah setelah ini jadi berapa banyak? Airnya cukup sekitar 1 liter. 1 liter. Nah, 1 liter nanti mendidih kan itu berkurang. Begitu dia berkurang nambah lagi supaya 1 liter. Jadi kan jadilah agar-agar jadi.
Setelah agar-agar itu dimasukkan ke botol ini. Sebelum dingin, kalau dia sebelum dingin kita nggak ini kan nggak bisa nebak, jadi kita gini kan. Baru ini kita maklok lama 45 menit dari 1 menit kita bongkar, kita masukkan ke dalam ruangan ini biar dingin dia, nggak kena udara. Setelah itu dingin, baru kita ambil jamur. Kebetulan ada jamurnya sendiri. Tapi ini jamur memang yang tersulit pemilihan indukan. Gitu. Pemilihan indukan itu yang tersulit. Kita cari jamur yang tunggal, yang batangnya ini besar. Batangnya ini besar. Sebelum kita bedah ini semula, ini kan agar-agarnya udah selesai itu, udah dingin. Ini kita lampu di dalam. Belum bisa, kita siram alkohol, kita siram segala macam. Biarkan itu hangat di ruangan. Setelah hangat, tangan kita masuk ke dalam dua-dua. Ini kita bedah. Bedah. Kita bedah, kita ambil pisau bedah kita itu. Kalau pekerjaannya inilah, kita ambil bedah, kita bedah aja. Ya, jadi, tapi ini tidak boleh tersentuh tangan, Bu. Nah, ininya kita ya. Ini tidak boleh tersentuh tangan. Ini kita siram juga alkohol. Kita tersentuh tangan. Potongan inilah kita taruh di atas agar-agar. Potongan ini taruh di atas agar-agar. Umur 1 minggu nanti kelihatan itu pun kita lihat juga pertumbuhan bibitnya itu kuat tidak, gitu. Kalau tidak kuat kita buang. Itulah pembelian bibit yang agak masih bisa dibuka lagi. Enggak, buang. Wah, iya, sama gara-gara. Makanya sekali buka, kita kan botolnya banyak. Jamurnya kita bedah kan banyak. Nanti begitu dia tumbuh miselium, kita amatin. Yang kira-kira padat kuat, kita pakai. Ya, kita buka. Itulah yang tumbuh X1 ini. Nah, setelah itu nanti tumbuh, kira-kira 2 minggu, agar-agar itulah kita potong. Kita taruh di atas jagung yang kita steril tadi. Tumbuhlah dia. Tumbuhlah dia S1 ini. Ya kan? Jadi F1 ini jangan diturunkan ke backlog. Yang nggak bisa F1 ini masuk ke sini. Ini F0 namanya, Bu. F0 ini F1. F1. Setelah F1 kita rebus lagi jagung. Kayak ini kan, ini F1 ini dari F1. Kita rebus lagi jagung. Ini kita congkeli lagi, kita taruh ini kan masih saya taruh. Ya ini jagungnya. Nanti lebar aja, Bu. Terus jadi F2. Setelah berapa lama, Pak? 1 bulan. 30 hari baru kita siap untuk turunkan ke dalam backlog yang sekarang sudah di atas biasa ya. Terus proses seperti memang tersulitnya di sinilah gitu. Pembuatan ininya. Tapi Pak, kami dulu waktu jagung jagung giling kami Pak. Jagung giling sama aja Pak, yang penting kacang-kacangan. Ini udah rusak ini ya Pak? Ini kalau pekerjaan yang kurang ini sawit, batang sawit, cabai ini bagus Bu. Ini ya. Yang panjang itu ya. Enggak Bu, ini kan gini, kalau di perkebunan sawit ini dikembangkan. Basmi apa? Enggak Bu, ini kan gini. Makanya kalau sawit di kebun itu dia nggak dijual di apa namanya? Dibuang kalau dia nggak ditanam. Karena dia bibitnya luar biasa. Sebenarnya rahasianya di sini untuk apa itu? Untuk akar. Jadi ini batang kayu rambung dipotong, dikukus, diseting. Sudah matang batang kayu rambung itu, ya kan? Itu di apa namanya? Dimasukkan plastik, di steam lagi. Iya, itu dia. Aman, Pak. Wait. Aman. Aman. Jadi batang kayu itu tadi ditaruh ini Bu. Hiruderma itu, nanti kan batang kayunya ditumbuhi dengan itu, dengan jamur ini. Nanti ambil polybag Bu. Polybag isi tanah. Batang kayu rambung yang udah ditumbuhin hiruderma itu tengahnya taruh ini. Maka bibit jamur yang dari perkebunan itu mau ditanam di mana aja nggak dimakan. Maksudnya jamurnya itu kegunaannya untuk menjaga supaya jangan tumbuh jamur lain. Karena ini rajanya jamur gitu. Pak. Tapi sama kita ini kayaknya nggak minus untuk tumbuh di sini Bu. Kalau bisa kembangkan ini aja, wah. Jadi nanam bawang, bedengannya itu nggak usah dipupuk dulu. Ini dulu sebarkan Pak. Apa? Itu dermanya nih. Jadi sebelum ada komet, jamur lain tumbuh, dia udah jaganya Bu, udah diimunisasi dengan ini. Tapi kalau sama petani jamur tiram ini musuh. Kalau udah kena ini, habis kita. Nah, ini nanti Pak, ini waktu nanti Bapak saat nanti gerakan masyarakat pencinta jeruk tanggal 1, Bapak saya harap hadir.
Nanti Bapak mau juga, Bapak bisa terangkan juga. Nanti kita undang juga PTPN. Nanti tambah PTPN Nusantara 3. Ini bisa juga merupakan masukan ciptaan kita juga. Ya. Kita diberikan masukan kepada mereka. Dan juga sambil juga mempromosikan produk kita ini. Yang sekarang ini mau budidaya jamur itu gampang Pak. Yang susah itu cari biangnya. Kalau ini kan tinggal ambil biangnya, taruh di lihat itu kan sudah hal yang biasa buat backlog ini. Yang susah itu buat biang. Iya Pak? Tapi saya rasa kita itu tidak perlu beli ilmu. Artinya kita juga kalau Bapak itu di sini misalnya maju, ya kan? Ini Bapak pun bisa jadi sentra kedepannya Pak. Kalau partai besar, Bapak kalah juga kalau kebingungan juga menghasilkan produk dalam skala besar. Makanya ilmu itu kita harus bagi juga. Nah, saya rasa kehadiran Bapak juga bisa berangkat kepada masyarakat nanti di stand di Kecamatan Rambutan ya Pak, boleh ya Pak? Saya bangga Bapak ini mandiri bisa sendiri, saya kaget tadi terharu juga dari Bapak, ternyata jauh lebih actionnya lebih bagus dari petani-petani jamu yang lain. Makanya ini Pak sudah sampai penelitian seperti ini, ternyata Bapak juga sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Itu terima kasih lah Pak dari Dinas Pertanian, kami tetap mendukung program Bapak dan kehadiran kami di sini Pak. Karena kita pada tanggal 1 ini kita akan launching gerakan masyarakat pencinta agribisnis, artinya ke depan pemerintah Kota Tebing Tinggi ini pertanian kita kan semakin kecil. Jadi saya mengajak pertanian itu harus tetap ada, artinya melalui kegiatan home industry. Ya seperti ini namanya kita hanya memanfaatkan sedemikian areanya, tapi produknya bisa continue. Itu yang ini ya kan Pak. Pertanian juga ini ya. Kita tidak menggunakan banyak lama. Inilah namanya urusan kami, urusan yang berpegangan. Jadi ini sangat baik dan kami mengundang kepada Bapak. Ini kelompok tani itu Mas baru ya? Mas baru. Ya, mudah-mudahan nanti Pak ke depan bisa kami kalau ada program-program pemerintah mendukung Bapak. Ya untuk kali ini kita pemasaran lah yang harus kita pikirkan ke depan supaya Bapak lebih semangat. Artinya gini, kalau sudah ada pemasarannya, Bapak otomatis tenaga kerja berkurang. Jadi dari sentra kawasan pertanian yang berbasis industri itu, ya dia memang harus dengan teknologi dan informasi. Ini teknologi dan informasi. Teknologi, informasi by IT. Artinya kita nanti aksesnya ini pemasaran hasil-hasil pertanian kita melalui web. Jadi akan kita tampilkan setelah baru ini sudah Bapak bisa menjual berapa yang bisa Bapak jual dalam per hari. Ketika kita mengadakan kerjasama misalnya dengan orang lain, berapa Bapak yang bisa butuhkan? Atau Bapak jual backlog, satu backlog berapa? Nanti dulu kami akan minta data itu supaya kita bisa share di internet. Ya Pak, mungkin Bapak bisa juga nanti jadi testimoni kita. Ya, karena Bapak saya ini berbasis teknologi. Bisa ya Pak testimoninya, Bapak kita kami undang nanti pada saat peresmian gerakan masyarakat pencinta agribisnis. Ya Pak ya. Jadi ini nanti Bu Emi, kami izin boleh diminta ini ya Pak? Boleh. Boleh ya. Nah ini nanti Bu Emi, saya harapkan juga nanti di staf Bapak di Kecamatan Rambutan ini kalau ada leaflet, karena ini yang terlalu besar biayanya ya. Kalau ada leaflet ada nggak menurut Bapak? Nah, yang satu lembar aja profesinya dalam budaya dengan ini ya. Kita siapkan videonya kemarin itu saya itu udah kesana. Sebenarnya kita kan bawa juga. Ya udah gini Pak, ini kan bisnis nih. Ini kan bisnis. Cerita kita ini bisnis. Bapak buat sop kopinya itu, ya kan Pak? Bapak bisa jual satu sop kopi itu berapa? Gitu. Bapak kan bisnis nih. Baru yang ini juga bisa. Di belakang ini kan bisnis Bapak ya. Bapak jual satu backlog berapa? Jual Bapak jamur, ya kan? Nah, mungkin segala Bapak dikeluhkan ya. Kita olahannya ada Bu, jamur crispy. Wah, jamur crispy. Bapak produk olahannya nanti Bapak Iya. Tapi ingat, Ya. nanti ada juga di situ mantan wali kota kita Pak Umar. Dia sangat jeli sekali terhadap expired. Saya. Kita olah langsung Pak Bu. Iya, maksud saya gini, itu nanti Bapak buat olahan expirednya nanti pilihannya. Jadi expirednya Bapak buat maksud saya. Kelompok tani Tunas Baru, orang crispy, misalnya Pak, Bapak tahu expirednya.
expirednya? Kita konsumsi langsung ke rumah. Begitu goreng, begitu orang minta goreng, pastikan langsung. Tadi pagi ada training dari Medan, ada berapa orang training di sini goreng jamurnya. Ini jamur tiram ya Pak? Iya. Jadi kita goreng ini Bu. Latihan tempat Bapak? Iya. Mahasiswa. Mahasiswa ada anak SMA 1 ke sini terus. Tiap tahun. Makanya ini bagus sekali yang seperti itu. Membuat saya cepat besar itu kena terbuka aja saya gitu. Iya Pak, memang harus begitu Pak, Bapak. Jadi artinya memang begitu kalau kita bisa bikin maju. Karena apa? Begitu nanti ada binaan-binaan kita lagi seperti jamur ini juga Pak. Saya yang ketemu dengan Bapak, Pak. Tanda tangan MOU Pak. Berapa Bapak mampunya kita masuk pasar? Berapa kilo per hari? Nah, gitu loh Pak. Jadi Bapak kan nggak mampu kalau dalam skala gini. Tentu kawan-kawan yang lain bergabung. Bapak pengumpulnya. Saya kan cari pemasarannya. Seperti itulah maunya. Ini yang kita tapi ada kendalanya kalau untuk Sumatera Utara petani jamurnya sesama petani itu yang kurang join Bu. Sebenarnya kompak ya. Ya kita nggak mesti harus di kota tinggi, kita juga bisa cari di luar. Nanti makanya nanti Pak, hadir pelaku bisnis Bapak boleh desain kemas bagus ini produknya, yang ininya bisa Bapak ini kan cara penggunaannya. Ya sama ketika Bapak juga ditanya oleh investor, Bapak bagaimana mencari cara proses biangnya? Kami sudah punya laboratorium, Bapak ceritakan dong. Nanti ini difoto, tolong difoto laboratoriumnya nanti kita buat di apa itu, training planner itu. Nah kita juga punya ini proses olahan jamurnya dibuat ya. Jadi kita di jamur itu sebenarnya ini jamur nggak ngandung klorofil. Artinya setiap tumbuhan yang nggak ngandung klorofil atau nggak kena sinar matahari langsung tumbuh gitu. Jadi yang saya sebelum kena jamur dulu, saya banyak dibodohi dengan petani jamur, dipersulit ini, disulit-sulitkan akhirnya orang nggak berani untuk tanam. Ke kita setelah saya tahu ilmunya, saya permudah di teras rumah bisa, di kolong Bisa, semua bisa. nanti bisa. Iya. Sama tadi iya. Makanya itu yang membuat ini. Dia kan nggak ada butir hijau daunnya, makanya dia penting. Iya. Maksud saya gini Pak, kalau kita nanti Bapak jual biang seperti ini, kita Bapak taruh rak-rak di situ, Enggak apa-apa, Bu. mengganggu nggak? Enggak. Itu, jadi Bapak saya buat nanti begini loh, Bapak jual biang, satu motor biang ini berapa duit, Oh, gitu. harganya, expirednya, Bapak tempel di situ. Tempel. Cara menempelnya di mana? Bapak punya kertas undangan, kalau ada kita buat Iya. undangan kan ada yang buat gitu, Bapak boleh tempel sih, harganya berapa? Iya. Misalnya satu ini backlog 30.000, ya kan? Expirednya, Bapak buat expirednya sampai dengan Oktober gitu misalkan, apa gitu. Jadi nanti ketika orang sudah bisa beli backlog. Nah kalau beli ini Iya. biang, nah nanti kalau dari belinya biang, Bapak ajarin cara bagaimana untuk Iya. menyemai di dalam backlog. Apa media backlog? Iya. Dari kan limbah-limbah tentang Iya. bergaji itu, tambah kapur petani, tambah apa seperti itu. Sampai rawat sampai semua. Iya, itu. Jadi Bapak sambil bisa jualan sambil menangkan ini. Iya. Saya harap ini Pak, jangan dikit sekali Pak nanti di ya Pak ya. Kita siapkan meja nanti Bapak Iya. khusus untuk petani jamur. Iya. Karena saya bangga lihat Bapak ini yang begitu sampai sini. Bapak sarjana? Enggak, Bu. Tidak ada melakukan sesuatu dengan ikhlas itu sepertinya, Bu. Bermanfaat untuk orang lain itu sudah suatu kebanggaan. Kita kan sekarang tenaga kerja ada 20 orang. Tenaga kerja. 20 orang. Berarti dia baru yang di kota Itu sih Bapak, iya. Tenaga kerja nyerap ibu-ibu sini. Kalau ibu tadi datang pagi ini ramai. Itulah yang dari buruh hilir itu. Mereka sampai Iya. sampai dengan industri kemasnya Iya. itulah ke depan kita Pak rencananya. Itu kemarin tuh ibu sempat buat olahan ini, itu kan yang dari Kediri, tapi isinya nggak enak, saya nggak terus dia buat kemasan ini, buat jamur itu di dalamnya sampai kayak gini. Pas kemarin itu saya ada undangan di Wisma Benteng, saya bingung mau makan yang plastik kan jelek, saya beli dari Jawa, pokoknya dimakan nggak begitu enak, masih enak crispy kita Bu. Enggak, maksudnya ini mungkin Pak, Bapak olahan kita boleh kita buat olahan kita, cuma mungkin kemasannya mungkin kita Iya. jadikan seperti ini. Iya. Artinya kita kan ke depan kan, kita kalau produk-produk ini kan seperti kayak macam lemang kita lah. Lemang kita itu kan sulit untuk dibawa. Kenapa? Mereka tuh tidak buat kemasan kotaknya. Ukuran lemang itu kan harusnya pas dengan kotaknya. Ya. Sama seperti kayak rotiku, kan pas di dalam kerdus itu kan, maunya seperti itu. Nah ini pun juga, ya kan, dia sederhana, mudah dibawa,
Ya kan lebih lebih efisien dia kalau membawa seperti ini daripada bawa klasifikasi, kan lebih keren, ya kan gitu ya. Jadi mungkin kita juga ke depannya Pak, pengamatan ini juga harus kita salah satu promosi. Iya, jadi gitu. Dari Kediri. Iya. Pemikiran saya sederhana aja sih, Pak. Ini usaha kayak saya ini sangat rentan terhadap analisa ini. Saya berpikir gini, untuk menghadapi pasar mea, masyarakat ekonomi ASEAN, barang saya harus berkualitas. Kalau produknya ini tidak mengandung ini, nanti siapa tahu orang dari Korea datang, dia jamur kita, ini dianalisa nanti kalau ada ini dia nggak jadi. Makanya saya bilang, saya ingin mudah-mudahan aja ya Pak ya, mudah-mudahan ini kita ke depan. Saya sudah bicara juga sama JICA, Japan International Agency, Corporation Agency. Jadi JICA ini mereka itu memfasilitasi para petani. Jadi nanti bisa saja Pak jamur ini kita fasilitasi.